warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Masih membahas tentunya mengenai topik-topik psikologi yang telah hangat ya atau tengah hangat di kalangan masyarakat tentunya ya. Dan hari ini terkait dengan memerdekakan diri. Bagaimana merdeka itu bukan hanya terkait dengan kebebasan secara fisik saja, namun juga kebebasan secara emosional atau mental yang kita bebas dari belenggu ya, belenggu rasa takut, belenggu khawatir maupun belenggu depresi. Ini bagaimana hubungannya memerdekakan diri ini dengan depresi ya? Nanti kita akan bahas bersama narasumber yang telah hadir ya di TVRI Sumatera Selatan, Sipo Friends. Ada Mbak Mardia Hayati, MPSI Psikolog, selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan ya. Ada Mbak Ati di sini. Selamat datang Mbak Ati di TVRI Sumatera Selatan. Gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah ya. Dan Sipo Friends juga tentunya kami ingin mengajak ya Sipo Friends yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini bisa langsung saja telepon ke 0711311454 ataupun juga bisa ke WhatsApp kita ya ke 082311981790. Oke Mbak, ini temanya ini memerdekakan diri untuk selalu merdeka ya Mbak ya, merdeka ya. Tapi sebelumnya ya pasti kita akan tanya dulu nih Mbak. Ini kan terkait kaitannya dengan kesehatan mental ya Mbak Ati ya, benar ya. Nah, kalau pengertian kesehatan mental secara umum sendiri itu seperti apa Mbak Ati? Silakan. Oke. Kalau untuk kesehatan sendiri ini adalah kondisi kesejahteraan yang menyadari potensi dirinya untuk berpikir positif ya. Artinya bagaimana cara dia untuk mengelola tetap produktif dengan masalah-masalah dan juga dengan kondisi-kondisi yang ada. Kita bisa mengetahui nih kekurangan kelebihan kita. Jadi kita bisa mengelola sesuatu itu menjadi lebih positif dan produktif kayak gitu. Karena kita selalu banyak punya masalah dan tekanan dan lain-lain. Bagaimana cara kita mengelola itu? Nah, artinya gini, jiwa yang sehat mental yang sehat adalah jiwa yang sehat. Jadi bagaimana caranya untuk bisa mengelola itu menjadi positif seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya kita manusia itu nggak lepas dari namanya stres, masalah, tekanan dalam hidup itu nggak lepas ya Mbak Ati ya. Jadi bagaimana kita mengelolanya aja itu ya, mengelola hal-hal negatif. Intinya berpikir positif, benar nggak Mbak Ati ya? Masalah itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang lebih besar lagi kayak gitu. Jadi sama kayak kita naik kelas ya. Kalau misalnya kita punya masalah kelas 1 kita lulus nih, naik lagi masalah lagi, kelas 2 naik lagi masalah. Jadi semakin kita sudah selesai, ada lagi masalah lebih besar lagi. Jadi kita semakin naik ke atas kayak gitu. Jadi posisinya seperti itu. Bagaimana cara yang mencerna aja sih masalah itu pasti ada benang merahnya, pasti ada solusinya. Bagaimana cara kita menghadapi tekanan itu, masalah itu. Iya. Ada istilah itu adulting is hard ya Mbak ya. Semakin dewasa gitu, semakin susah rasanya hidup ini Mbak Ati ya. Jadi kalau misalnya kita lihat anak-anak sedang main gitu di pinggir jalan ya, kayak ada pikiran ya. Iya, kayaknya enak ya. Paling cuma nggak ada beban hidup. Nah, tapi itu Mbak, kalau misalnya anak-anak gitu ya, tadi kan semakin dewasa semakin banyak masalah. Tapi kalau anak bisa jadi juga terkait dengan kesehatan mental ini, misalnya ada gangguan mental juga bisa ya Mbak, tapi ya? Karena kan sebenarnya anak-anak itu kan ada masa-masa memang anak tuh menikmati hidup ya. Jadi sebenarnya, tapi banyak terjadi kenapa jadi masalah, karena dia ada satu kondisi yang memang diharuskan dia di luar kondisi yang nyamannya dia. Ya, karena kapasitasnya kan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan anak juga ya, balik lagi. Nah itu tadi mungkin dia ada trauma, terus ada yang merasa kurang nyaman, kondisi yang mereka ada sesuatu yang mereka merasa akhirnya dia menjadi stres juga. Anak-anak juga bisa stres, anak-anak bisa juga trauma dan depresi kayak gitu. Jadi hal-hal yang positif itulah kita bisa menjadi berpikir positif, akhirnya mengarah ke hal positif kayak gitu. Sehingga itu kan ada memori masa ini long term memory ya. Kalau kita dari masa anak-anak itu selalu berpikir positif, lingkungan positif, insya Allah kedepannya akan selalu positif. Tapi di masa dia masih kecilnya sudah banyak yang negatif, nanti pas efek ke dewasanya kayak gitu loh. Bisa menjadi dia ada yang berpikir negatif akhirnya dan lain-lain kayak gitu. Nah itu sebenarnya. Oke, kalau anak-anak memang nggak seluruhnya permasalahan di mereka ya Mbak ya. Ada faktor orang tua terutama ya kalau anak-anak. Tapi kalau kita bahas dewasa itu ya, memerdekakan diri sendiri pasti udah tanggung jawabnya di kita dong ya Mbak Ati ya, benar ya?
Jadi meredakan diri itu bukan hanya untuk kita orang dewasa, anak-anak juga bisa kayak gitu sebenarnya. Sebenarnya bisa juga anak-anak ya. Jadi yang harus aware Remaja. juga remaja, harus aware juga orang tuanya gitu ya Mbak ya, melihat perubahan perilaku misalnya ya dari sang anak gitu ya Mbak Ati ya. Nah, kalau misalnya kita fokus lagi nih ke di kesehatan mental tadi ya Mbak ya secara umum. Nah, itu apakah ada jenis-jenisnya gitu Mbak atau aspek-aspeknya gitu yang mempengaruhi kesehatan mental itu sendiri? Ya, untuk kesehatan mental itu kan adalah sebenarnya kita untuk selalu berpikir positif. Kedua, bagaimana cara kita untuk menjadi produktif. Terus bagaimana ketiga adalah cara mengelola tekanan-tekanan yang ada. Ya, artinya bagaimana caranya kita bisa mengelola tekanan. Terus sudah bagaimana kita menyadari potensi diri kita. Misalnya posisinya, aku posisinya lagi kesal marah. Nah, berarti bagaimana cara dia untuk naik dari dulu atau seperti apa? Oh, ternyata aku lagi mulai nih kayaknya banyak kerjaan. Oh, bagaimana caranya mengelola ya kan? Atau misalnya aku menghealing dulu atau seperti apa. Nah, itu masuknya ke arah menyadari potensi diri. Baik kekurangan sama kelebihannya, dia bisa mengelola dirinya untuk tetap bisa berpikir positif dan produktif. Kayak gitu. Kuncinya mungkin sudah bisa berperilaku produktif gitu ya Mbak ya. Mungkin salah satu yang bisa dicirikan terkait dengan misalnya ada yang salah nih dari kesehatan mental itu bisa dilihat dari tidak produktif kali ya Mbak ya. Misalnya males-malesan atau nggak mau keluar rumah, itu bisa nggak Mbak? Bisa. Atau juga dia berpikirnya yang banyak negatif tadi. Nah, sebenarnya kalau pikir kita selalu positif, insya Allah kita akan selalu, ini intinya tuh kalau kita selalu berpikir positif, kita akan selalu bagaimana diri kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, di saat kita sudah merasa kita bisa bermanfaat untuk orang lain, kita akan selalu, ternyata diri kita ini berguna loh. Nah, kadang ya main tadi, yang merasa tadi merasa dirinya, aku merasa nggak percaya diri, aku merasa aku nggak terbaik, kayak gitu dan lain-lain. Nah, itu yang efek tadi seperti itu ya. Akhirnya dia merasa stres sampai efeknya ke depresi, kayak gitu. Itu tadi. Berarti sebenarnya ada berbagai Mbak ya gangguan kesehatan mental itu ya. Kalau misalnya tidak sehat mental, berarti apakah menandakan memang ada gangguan gitu Mbak? Ya sebenarnya kalau misal balik lagi ya ke gangguan itu kan bisa yang tarafnya masih rendah, kayak gitu. Semuanya kan manusia itu kan pasti ada stresnya. Cuma tingkatannya ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang sangat berat, kayak gitu kan sampai ke arah depresi. Nah, kalau yang identik ya kalau kita Mbak ya di masa dewasa ini Mbak ya, apalagi yang bekerja nih, pasti dikit-dikit stres nih aku gitu ya. Setiap hari kayaknya hampir setiap, ya nggak setiap hari juga ya Mbak ya, mungkin kayak setiap pasti minggu ada satu beban kerja tuh pasti ada stres. Pasti ada ya. Di rumah, ibu rumah tangga stres ngurus anak, ngurus rumah pasti ada stresnya. Nah, orang pekerja stres juga ngurusin kerjaan nggak selesai-selesai juga. Cuman di beda bidang aja gitu ya, atau di beda tempat aja Cuma Mbak ya stresnya. Nah, bagaimana mengelolanya. Tapi kalau kita sering mengatakan stres gitu ya Mbak ya. Nah, bedanya stres sama kadang tuh sekarang juga sudah banyak yang orang terkena depresi. Nah, bedanya tuh apa nih Mbak, stres sama depresi itu Mbak? Nah, kalau stres itu kan masih dalam masuk dalam kategori gangguan kecemasan ya. Artinya stres itu masalah-masalah. Sedangkan depresi itu masuk ke arah yang memang sudah sudah bertahapnya sudah terus kayak gitu. Artinya berlanjut dia gitu ya, Mbak, ya? Berlanjut. Jadi dia tuh sedihnya terus kayak gitu, terus dia punya masalah terus gitu, jadi dia nggak move on. Nah, jadi dia selalu depresi akhirnya seperti itu. Nah, bagaimana di taraf stres itu kita bisa move on. Nah, kita bisa berpikir positif. Kita punya masa lalu semuanya, kita punya permasalahan, tapi bagaimana kita cara untuk bergerak maju. Kalau kita nggak bergerak maju, kasihan di belakang kita. Kayak gitu. Intinya kita bagaimana caranya, itu tadi move on tadi, fighting kayak gitu posisinya. Nah, itu. Jadi jangan sampai depresi, karena kan kita tadi dikasih cobaan sama Tuhan tadi ya. Kita punya permasalahan semua dengan cara masalah yang berbeda-beda, dan cara bagaimana kita mengatasi juga berbeda-beda. Nah, itu tadi. Bagaimana kita mengelola tadi permasalahan dan emosi kita tadi untuk supaya tetap produktif dan bisa bermanfaat untuk orang lain dan bisa berpikir positif. Jadi kita di saat kita punya masalah, kita selesai ada masalah, akhirnya kita bisa menyelesaikan itu. Naik lagi deh tingkatan, ada masalah lagi besar lagi, naik lagi tingkatan lagi, yang seperti itu. Itu namanya hidup. Hidup itu nggak melulu nggak enak juga, tergantung aja yang flat kayak gitu terus susah ya. Iya. Jadi itu tadi ya Mbak ya, berarti bedanya kalau stres itu ya memang
hadir terus-menerus gitu ya. Iya, Tapi bagaimana kita mengelolanya? Kalau stres berturut-turut berlanjut gitu ya, kesedihan mendalam itu yang dinamakan depresi ya Mbak Ati ya, Iya. benar ya? Oke, nah itu tadi ada stres, ada depresi. Ini Mbak Ati, ada nggak sih maksudnya yang mau Mbak Ati jelasin gitu ya jenis-jenis gangguan yang lain? Mungkin apakah ada nih yang familiar gitu ya? Iya tadi masuk tadi apa namanya ya, stres tadi ya. Jadi ada stres yang mengalami tekanan secara emosinya. Terus ada juga yang namanya gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini adalah gangguan yang memang dia merasa cemas. Ada misalnya cemas misalnya belum selesai ngerjain PR nih. Nah, cemas itu kan cemas hanya selesai. Tapi cemas ini terus dalam berbagai macam kondisi merasa cemas. Nah, itu gangguan kecemasan. Dikit-dikit cemas, aduh dikit-dikit cemas. Nah, itu yang masuk dalam gangguan kecemasan. Yang ketiga ada gangguan yang namanya depresi. Nah, depresi ini adalah sedih yang selalu berlarut-larut tadi. Yang sedih terus dibawa terus pikiran yang enggak selesai-selesai gitu. Makanya kita harus fighting. Nah, memang itu tadi untuk yang fighting ini kan mental orang kan berbeda-beda. Ada yang tipenya mentalnya memang kuat. Mental baja, ada masalah langsung dia bisa selesain. Ada orang yang berlarut-larut, baper. Nah, baper ini dibawa pikiran terus kayak gitu, nggak selesai. Jadi hidupnya kayak gini terus kayak gitu. Jadi makanya kita harus fight dan move on tadi. Oke Mbak, silakan minum dulu ya Mbak Ati ya. Kita sambil santai aja ya, sambil minum-minum nih. Siap. Nanti boleh diminum ya Mbak ya, sambil diminum ya Mbak Ati ya. Ini kan agak berat nih ya pembicaraan kita tentang kesehatan mental ya Mbak Ati ya. Oke, itu tadi. Tapi ini kan mungkin tarafnya stres gitu ya, kecemasan. Tapi ada yang parah nggak nih Mbak Ati? Itu masuk ke psikosis, itu masuk ke dalam gangguan halusinasi. Ya, jadi halusinasi yang sudah masuk ke dalam delusi dan halusinasi. Nah, ini yang taraf yang sudah parah ke arah ke psikotiknya. Kayak gitu. Nah itu tadi terkait psikotik ya. Nih, maaf nih Mbak Ati ya, saya lagi batuk-batuk nih. Sama Mbak. Sama. Nah oke Mbak, lanjut lagi ya. Kalau misalnya tadi kan berpikir positif, tahu potensi diri ya Mbak Ati ya. Mengelola, tahu potensi diri. Nah kalau tadi anak-anak itu seperti apa Mbak mengelola potensinya? Kalau kita kan dewasa bisa ya tahu ya, tapi kalau anak-anak seperti apa? Nah, namun kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini ya Mbak Ati ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Sekali panen itu kisaran ya 200 juta lah dalam waktu 100 hari. Awalnya dari hobi, kelamaan jadi suka. Nah, hitung-hitung tambah-tambah buat ekonomi, Pak. Karena kalau konsumsi itu cepat daya jualnya, perputarannya cepat. Hasil modal sama itu ya, sama laba ya, kisaran 200 juta tuh ya. Kalau modal kisaran 120-an lah. Kalau masalah ekonomi alhamdulillah lah, cukup lah buat anak istri. Tipsnya mulai dari tanam itu pengapuran, tabur garam kolamnya. 1 bulan itu 2 kali ganti air. Kasih pakan secara teratur, sehari 3 kali kalau saya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Aku nyuci baju, kamu ya inilah nyemur. Masa? Bener itu. Nah, terus kalau suami aku lagi nak masak ya kamu tuh kan potonglah cabe. Aina lain enggak lah dulu. Tak boleh kau tunggu ke malam-malam, Dek.
Uji wong tua zaman dulu ya. Kalau gunting hukum malam-malam, ngundang bala. Dompet nyampak. Cak rezeki. Tapi berdosa dah dompet uang pasti ada yang punya inilah yang namanya hidup dicinta pulang bertiba. Dapur ya Allah, dapur rezeki aku yang ini. Di sini tulisannya 15.000. Kok 20.000? Plus biaya jasa penetesan 5.000. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini membahas mengenai memerdekakan diri untuk selalu merdeka ya. Masih bersama narasumber kita dari anggota HIMSI Sumsel, masih ada Mbak Mardia Hayati MPSI Psikolog ya, dan juga kami mengingatkan untuk teman-teman ya, untuk Psikofresh dimanapun berada yang ingin bertanya seputar topik kita hari ini bisa langsung saja telepon ke 0711 311454 ataupun bisa ke WhatsApp kita ke 0823 1198 1790. Oke Mbak Ati, ya tadi kita terakhir saya bertanya tadi ya, gimana caranya sebagai anak nih, anak itu untuk istilahnya jauh dari kata depresi gitu ya Mbak ya, atau bisa mengelola potensinya itu sendiri. Tapi anak-anak bisa kan Mbak depresi atau sebenarnya bisa ya? Oke. Bisa menjadi depresi. Cuman kan kalau di taraf masih anak ini bagaimana caranya orang tua itu dan lingkungan terdekat yang bisa membantunya untuk mengelola tadi supaya jangan sampai di taraf itu kayak gitu. Ya minimal dikikis lah masalahnya seperti apa kayak gitu. Jadi intinya kita harus tahu dulu nih, orang tua harus tahu perubahan perilaku si anak. Ya kenapa anak menjadi berubah nih, perilakunya mulai yang biasanya dia aktif ya kan, misalnya dia semangat tiba-tiba dia menarik diri, terus dia mencoba untuk mudah marah, tantrum dan lain-lain. Apa sih masalahnya? Nah, orang tua juga harus peka dan lingkungan sekitar. Ya baik itu di sekolah dan lain-lainnya selain orang tua. Nah, setelah itu kita melakukan bagaimana caranya untuk mengelola nih potensi anak. Apa dulu masalahnya? Kita lihat pendekatan, apakah karena dia dibully, apakah karena dia trauma, apakah karena dia pengen sesuatu tapi nggak bisa ngomong, ataukah karena dia kurang perhatian. Nah, itu kan memang harus ada pendekatan komunikasi dua arah. Kadang anak tuh anak-anak itu memang butuh ada beberapa kebutuhan kasih sayang, kebutuhan dihargai, kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk dia membukakan pendapat, terus yang tadi merdekakan jadi dia bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan, sukses kayak itu sebenarnya bisa juga diakui, misalnya dia hargain. Kadang anak tuh ada yang suka dibandingin, kamu nih sama kakakmu beda kayak gini misalnya, itu yang akhirnya dia ngerasa aduh menarik diri, akhirnya dia jadi bukan stres, jadi ngerasa kok orang tua gak sayang. Padahal kan belum tentu, pemikiran anak kan belum tentu pemikiran dengan orang tua, tapi adalah komunikasi tadi sama anak tadi, sama orang tua, ngobrolnya. Jadi bagaimana caranya, kan masa anak-anak tuh beda ya, masa anak-anak tuh kasih sayangnya kita kadang mencium anak ya, dipeluk kayak gitu, tapi pas sudah masa remaja nggak kayak gitu lagi. Pasti ada masanya kita sudah kayak friend, apalagi sudah masuk ke remaja akhir, kayak kita temen sama anak ya, malah kayak sharing ngobrol, dia nggak mau lagi dicium-cium dan lain-lain misalnya, kan seperti itu. Jadi ada masa-masanya memang disesuaikan dengan fase-fasenya, seperti itu. Oke, berarti tadi ya kalau misalnya anak-anak itu bisa ya Mbak ya untuk mengalami depresi, tapi mungkin tadi ya penyebabnya bagaimana cara orang tua, dan penyebabnya juga beragam tadi ya, bisa karena bully mungkin ya Mbak ya, terus karena trauma, pengalaman traumatik, tekanan, terus tadi mungkin tadi tidak bisa mengungkapkan apa yang ingin mereka pengen gitu ya Mbak Ati ya. Nah itu anak-anak. Tapi kalau misalnya kita sebagai dewasa nih, faktor penyebab depresi secara umum tuh apa aja nih Mbak Ati? Apa ya? Faktor penyebab depresi. Faktor penyebab depresi itu kan sebenarnya bisa jadi karena dia ada lingkungan.
ya. Ada juga karena memang dia ada trauma masa lalu atau pengalaman hidupnya yang membuat dia menjadi beban hidup. Apa ngerasa, kayaknya hidup aku ini jadi banyak beban kayak gitu, seperti apa. Atau juga karena faktor dari obat-obatan terlarang, ya, misalnya kayak narkoba, nafsa dan lain-lain, bisa juga itu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan itu. Tapi bagaimana lingkungan, terus pengalaman masa lalu, itu kita mencoba untuk fighting tadi, untuk bisa berpikir positif. Kita harus bisa tetap hidup dengan bisa berpikir positif. Bagaimana cara kita untuk tetap fighting, tapi kita tetap bisa menjadi sesuatu yang positif. Karena kalau kita menjadi stres, jadi depresi, itu kan semua orang tuh punya masalah, ya. Bagaimana caranya mereka bisa mengelola masalah itu menjadi positif seperti itu. Oke Mbak Ati, itu tadi penyebab depresi kalau secara umum ya kita sebagai orang dewasa gitu ya Mbak Ati ya. Oke, nah kadang itu kita kan ada punya pikiran positif ya Mbak ya, misalnya kita nih orangnya perfeksionis kan itu cenderung positif ya Mbak, hal positif gitu ya kalau kita lihat dari sudut pandang yang positif gitu ya. Tapi apakah di satu sisi apakah perfeksionis itu bisa menyebabkan gangguan mental, salah satunya depresi nggak Mbak? Bisa nggak? Bisa jadi, tergantung. Kalau dia perfeksionis yang berlebihan, artinya dia merasa, kan tipe perfeksionis itu masih dalam kategori merasa pengen lebih baik, merasa pengen sempurna, perfect, ya kan? Sebenarnya kan nobody perfect, ya, nobody is perfect. Jadi kesempurnaan yang utuh adalah hanya milik Allah. Jadi kalau misalnya dia yang tadi masuk dalam kategori dia bisa depresi nggak? Kalau dia selalu pengen jadi nomor satu, ternyata nggak bisa nih, akhirnya dia stres nih, ya kan? Akhirnya banyak nih, jadi bunuh diri, jadi ini karena nggak bisa. Padahal kalau dia bisa mengelola itu dan bisa bersyukur, ya, oh ya di saat aku ini gagal, kita bisa bangkit lagi. Bagaimana caranya kita bisa mengelola permasalahan kita bisa mengelola stres kita, depresi kita ini posisinya masalah untuk kita bisa jadiin tantangan hidup. Aku bisa nggak sih melawan ini? Aku bisa nggak sih melewati masalah ini? Aku bisa nggak sih melewati masalah ini untuk lebih kuat? Nah itu. Nah kalau di depresi dia nggak bisa melewati masalah itu. Dia akan akhirnya berlarut terus kayak gitu. Terus akhirnya jadi berpikir positif. Jadi akhirnya seperti itu terus. Akhirnya tambah stres. Nah kalau kita bisa melawan itu, bisa fighting, ya insya Allah kita bisa. Ya kan? Jadi bagaimana cara kita bisa melawan untuk bisa berpikir positif dan tetap fighting tadi. Dengan hal-hal yang banyak kayak gitu ya. Dengan beban hidup yang banyak ya. Tapi kita tetap bisa untuk berpikir positif dan tetap bisa bersyukur intinya. Sebenarnya sederhana itu adalah kita bagaimana cara kita untuk mengelola proses ini untuk tetap bersyukur. Gitu. Oke, nah itu Mbak. Dan juga sekarang nih Mbak ya, kalau misalnya kita dilihat di sosial media gitu ya, banyak juga tekanan-tekanan itu dari sosial media nih Mbak gitu ya. Kita bisa melihat orang-orang tuh yang seumuran kita misalnya sudah berhasil, sudah sukses nih, istilahnya tekanan karena membandingkan tadi ya Mbak ya. Nah itu juga bisa salah satu penyebab depresi gitu ya Mbak ya. Sebenarnya kalau di sosial media itu kan bagaimana kita paling kalau misalnya jangan dibawa baper deh. Kalau saya udah liatin aja. Kalau kita bawa kebanyakan ya, ini kalau saya analisa, kebanyakan tuh di sosmed itu dibawa baper. Jadi akhirnya berantem di aku kan di komennya ya Mbak. Komennya sama-sama jadi berantem sih bilang gitu. Jadi bagaimana kita untuk ya udahlah cuekin aja yang kayak gitu tuh nggak usah dibawa enjoy lah kayak gitu, hal kayak gitu. Masalah kecil jadi besar kayak gitu. Ya jadi kan kita terbawa emosi. Jadi jangan baper lah kalau masalah kayak gitu. Kan anggap aja lu kan nggak tahu masalah hidup gue gitu. Udahlah, yang penting jalanin aja lah kayak gitu posisinya. Gak usah dibaca, gak usah di komen banget kayak gitu, bawa baper lah komen-komen kayak gitu. Kalau enggak ya ganja aja senyum, emoji senyum kayak gitu, udah kayak gitu, dan hal-hal kayak gitu aja. Jadi berpikir positif. Oke, itu tadi berarti bisa salah satu cara juga ya Mbak ya, mungkin menghindari hal-hal yang membuat kita kepikiran atau membuat kita berpikir negatif itu mungkin bisa dihindari ya Mbak Ati ya. Sebenarnya kalau orang yang tipe cuek tuh malah bagus tuh. Ya enggak ya. Jadi dia enggak tuh mau ambil, tapi kalau cuek yang berlebihan juga enggak bagus juga gitu. Jadi bagaimana dia bisa menghadapi itu dengan positif aja kan. Kalau misal cuek itu enggak terlalu baper. Baper yang berlebihan juga enggak bagus. Memang hal-hal yang berlebihan itu juga enggak bagus memang sebenarnya.
Seperti itu. Nah balik lagi juga Mbak ya, Mbak Ati mengatakan bahwa kita ya memang harus berpikir positif gitu ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya kita sudah misalnya dari lahir gitu ya, maksudnya dari kecil gitu, kita sudah pikiran kita itu sudah misalnya didoktrin nih sama orang gitu ya Mbak ya untuk berpikir negatif terus sampai besarnya negatif gitu. Itu bagaimana sih merubah pola pikir itu Mbak? Jadi mungkin lebih positif gitu, itu kan susah ya Mbak ya, tapi pasti bisa kan, itu gimana sih Mbak? Jadi kita untuk kalau banyak orang berpikir positif itu kan karena dia kayak nanti orang ngomongin aku, nanti nanti kayak gini, nanti gini. Nah jadi kita coba itu kan hanya pikiran, belum terjadi. Nah jadi kita coba, oh belum berlalu kok, anggap aja anjing menggonggong kapira berlalu. Artinya di sini bagaimana kita, belum kita coba kok kayak gitu. Ya kan, jangan berpikiran negatif dulu. Kita udah mengenal, nanti orang ngomongin aku. Tiba-tiba pas udah kenal, ternyata enak. Nah, jadi intinya adalah kita selalu untuk merubah mindset kita untuk ke arah yang positif. Kayak gitu. Jadi sesuatu yang pikiran-pikiran yang belum terjadi itu kita olah. Ya itu kita sendiri sebenarnya. Karena posisinya adalah kita sendiri ya yang masuk tadi kesehatan mental tadi, bagaimana cara kita mengelola tadi tekanan dalam lain masalah itu, bagaimana kita untuk bisa berpikir positif, kita mengelola mindset kita, enggak lah, nah, gitu. Jadi kita lawan untuk yang negatif tadi, kita lawan untuk berpikir positif. Kita sendiri yang melawan, belum tentu kok belum terjadi kayak gitu, mungkin bisa kita ngomong di dalam diri, jadi kita bisa iya kayak gitu. Nah itu, tapi kalau kita mengiyakan juga di dalam diri kita, nanti tambah negatif kayak gitu. Jadi bagaimana kita mengelola di dalam diri kita untuk bisa melawan, untuk berpikir positif kalau saat ada timbul nih berpikir negatif kayak gitu, seperti itu. Oke, berarti memang kita yang harus melawan pikiran-pikiran negatif itu ya Mbak Ati ya, gitu ya. Ke arah perilakunya, menunjukkan perilakunya. Oke, gitu. jadi tadi kalau sudah ada pikiran-pikiran negatif gitu ya, balikan lagi ke hal-hal positif gitu kita ya. Kita melakukan perilaku yang positif kayak gitu. Jadi supaya menjadi positif kayak gitu, seperti itu. Oke, itu juga bisa ini nggak Mbak terkait dengan kata mindful nggak gitu ya? Bisa. Kita berada di sekarang, di here and now gitu ya, sekarang gitu ya, di sini gitu ya Mbak Ati ya, bisa dikatakan juga. Oke, nah ini juga terkait pengalaman masa lalu nih Mbak Ati ya. Itu kan tadi juga di anak-anak juga bisa menjadi penyebab gitu ya, tadi ya trauma masa lalu. Tapi untuk orang dewasa ini apakah ada perbedaan nih dengan anak-anak gitu terkait dengan trauma atau pengalaman masa lalu? Tapi nanti ya Mbak Ati ya dijawabnya, kita jeda sejenak ya, jangan kemana-mana, Psipopres tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Ya. Kehidupan saya dulu, ya boleh dibilang mapan dan mencukupi. Ya, celananya. Waduh. Iya berat. Hati-hati dong Mas. Tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. Iya, bagus banget. Pengennya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makanya yang bener ya. Iya. Pinter. Akhirnya kutemukan caranya. Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang. Pa, aku pulang ke rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya. Kita mungkin lahir dari suku yang berbeda, berbahasa dan berbudaya beragam. Tapi hati kita bicara hal yang sama, damai. Karena rukun itu bukan soal kesamaan, melainkan kesediaan untuk saling menerima. Berbeda suku, satu tujuan. Berbeda berbudaya, satu cita. Sebab Indonesia tidak dibangun karena keseragaman, melainkan karena semangat untuk hidup rukun dalam keberagaman.
Berbeda suku, satu tujuan. Berbeda berbudaya, satu cita. Sebab Indonesia tercinta tidak dibangun karena keseragaman, melainkan karena semangat untuk hidup rukun dalam keberagaman. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Psikologi Populer yang masih membahas mengenai memerdekakan diri untuk selalu merdeka bersama. Tentunya masih ada anggota Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan, ada Mbak Mardia Hayati MPSI Psikolog atau dipanggil Mbak Ati ya Mbak ya. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Sipofresh dimanapun berada ya, yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 0711 311 454 ya. Oke, nih ada WA nih Mbak Ati sebelum kita bertanya ya. Jadi untuk yang mau WhatsApp ya bisa ke 0823 1198 1790. Ada pertanyaan dari WhatsApp nih Mbak Ati dari Mbak Fitri ya, bagaimana menghadapi seseorang yang sulit berpikir positif tentang dirinya. Nih mungkin hampir sama tadi ya Mbak ya dengan yang kita bahas tadi. Mungkin ada penjelasan lain lagi Mbak Ati, silahkan. Nah itu tadi ya, kalau misalnya dia sulit untuk berpikir positif itu kan mungkin dia selalu banyak berpikir negatif berarti ya. Jadi selalu merasa bahwa dirinya tidak ada hal-hal positifnya. Jadi ya tadi bagaimana cara kita mengelola berpikir kita. Ya, dengan hal yang positif mungkin kita membuka mindset, kita bisa caranya mungkin kita bisa melihat sesuatu yang memang kan banyak orang tuh ngelihat kalau selalu ke atas, saya selalu ke atas ya. Coba kita melihat ke bawah, kayak gitu. Ada yang sulit dari kita, masalah yang lebih besar dari kita. Nah itu. Jadi mereka akan bisa membuka mindset pemikiran menjadi positif. Karena kebanyakan orang yang berpikir negatif itu kan dia di dalam lingkupnya dia merasa dia hal-hal yang negatif, dia merasa bahwa aku yang paling sedih, aku yang paling gini dan lain-lain. Tapi apakah dia akan bisa berpikir untuk move on? Apakah dia akan bisa berpikir lingkungan sekitar? Kalau dia seperti itu, efeknya bagaimana dengan lingkungan sekitar? Nah, jadi bagaimana caranya kita untuk belajar move on dari diri kita sendiri, untuk bisa berpikir positif bahwa semua hal itu pasti ada masalah. Tapi bagaimana semua orang itu bisa mengatasi masalah? Prosesnya untuk berkomitmen bisa mengatasi itu dengan diri kita. Kita bisa fighting. Kok kita nggak bisa sih menyelesaikan masalah yang dikasih Tuhan? Kayak gitu. Masalah kecil aja kita bisa ngedrop, bagaimana dikasih masalah besar? Nah seperti itu aja Mbak. Okay. Jadi jangan mengharapkan dari orang lain gitu Mbak ya. Yang jadi banyak kita ke lingkungan yang di luar dari mindset kita, di luar kita. Jadi kita bisa melihat misalnya lingkungan-lingkungan atau melihat sosial yang lain, misalnya ke daerah lain, atau kita melihat ya dari hal-hal yang lain. Ternyata banyak nih yang punya masalah lebih dari kita. Sehingga kita bisa bersyukur di situ. Kayak gitu. Jadi kalau kita nggak melihat hanya kita sendiri, kita nggak akan bisa keluar di di luar yang lain. Kita nggak tahu nih dunia yang lain itu seperti apa. Betul. Kita nggak tahu nih dunia di luar lain itu punya masalah lebih besar. Mereka kok bisa menghadapi itu, sedangkan kita kok nggak bisa. Jadi kan kita akan, oh iya ya, orang lain bisa kok kita nggak bisa. Nah akhirnya kita insya Allah kita akan bisa berpikir positif, mengatasi itu. Nah jadi kita mungkin ada teman-teman yang sama dengan kita punya permasalahan, kok dia bisa mengatasi masalah itu, kita nggak bisa. Makanya banyak-banyak kita mencari informasi seperti apa sih mengatasi masalah seperti ini. Bagaimana caranya kita bisa berpikir positif tuh dengan melihat kondisi-kondisi orang lain kok bisa mengatasi masalah seperti ini, kayak gitu. Jadi dia bisa mencari contoh untuk bisa referensi untuk oh ya begini loh caranya untuk bisa mengelola permasalahan kita. Orangnya seperti ini. Kita mungkin dengan cara yang berbeda tapi sesuai dengan style kita, kayak gitu. Mereka bisa punya masalah, mereka bisa selesai, kok kita nggak bisa. Selalu tetap di situ terus ya sedih terus berkelanjutan, nggak selesai. Tapi kita harus tetap move on. Orang lain bisa move on, kok kita nggak bisa move on. Nah itu.
Oke, intinya kita jangan mengharapkan orang lain untuk terima kita, tapi kita yang ke mereka ya Mbak kita ya. bisa melihat lingkungan sosial, contoh yang lain sosial, kayak gitu. ya. Belajar dengan lingkungan sosial, melihat bertanya, oh ternyata ada nih banyak yang punya masalah lebih berat dari kita. Biasanya kalau kita bisa melihat seperti, banyak orang berpikir, wah aku nih kok masalahku banyak bener. Ternyata pas kita melihat orang-orang lain, ternyata ada yang lebih masalah lebih berat dari kita. Ternyata kita masih bisa bersyukur gitu. Makanya setiap hal itu, kalau saya sendiri pribadi, itu namanya hukum alam ya. Kalau kita selalu berpikir positif, insya Allah alam itu akan alam itu akan selalu support kita menjadi positif. Memang tadi, makanya kita berpikir bagaimana caranya kita bisa berguna di dalam hidup kita ini untuk orang lain. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Nah, kalau kita depresi itu akhirnya jadi beban orang lain. Jadi bagaimana cara kita bisa mengelola itu untuk kita bisa fighting. Oke, itu tadi ya jawaban dari Mbak Ati terkait pertanyaan dari Mbak Fitri ya melalui WhatsApp. Dan juga ada lagi nih Mbak Ati pertanyaan ya. Ini nggak ada nama. Ini halo kakak, mau nanya bagaimana cara mengetahui seseorang yang mengidap depresi ringan dan berat dari tingkah laku sehari-harinya. Kemudian bagaimana cara mengatasinya jika seseorang baru mengalami gejala depresi ini? Terima kasih. Oke. Nah, untuk dari ciri-ciri depresi sendiri ini kan masuk dalam kesedihan atau dia ngerasa hampa dirinya. Nah, mungkin ada depresi yang masih taraf yang masih rendah ya. Jangan sampai taraf yang berat. Taraf yang rendah ini kan masih bisa, mungkin dia kurang nafsu makan ya, nafsu makannya jadi berkurang, dia merasa hampa, dia ngerasa posisinya tuh sedih yang berkelanjutan kayak gitu, nggak selesai. Cuman kan sampai taraf yang bener-bener posisinya yang depresi berat ini adalah merasa terputus asa. Akhirnya kadang banyak orang yang depresi efeknya apa? Bunuh diri, ya kan? Kayak gitu. Dan juga posisinya yang tadi kalau yang saya masih mudah marah itu kan posisinya masih taraf yang masih rendah. Nah itu yang memang ada yang taraf yang benar-benar sampai ke taraf yang lebih berat. Yang berat itu sudah merasa kosong, sudah merasa bahwa dirinya adalah pandangan hidupnya itu pesimis. Aku udah nggak. Nah itu tadi yang kadang yang bunuh diri, aku sudah nggak mau hidup lagi. Hidup aku tuh apa? Udah negatif semua aja ya Mbak. Negatif semua aja bawaannya. Tapi kan dia selalu mindset tadi negatif. Bagaimana caranya kita mencoba mindset? Tapi ada loh, misalnya kalau anak ya, ini case-nya ada loh. Tapi ayahmu masih ada keluargamu yang masih peduli kayak itu dan lain-lain, ataupun masih. Nah jadi dia selalu ke dirinya. Tapi apakah dia bisa berpikir untuk orang lain kayak gitu? Nah jadi bagaimana tadi caranya itu tadi depresi tadi supaya tadi ya berpikir cara positif, terus jangan sampai dia tadi hampa kosong. Tadi kalau misalnya dia sudah masih taraf yang masih rendah kan dia masih bisa mengelola kayak gitu, mengelola dengan mindsetnya sendiri. Mau nggak dia mau berubah? Itu sebenarnya. Mau nggak dia mau keluar dari permasalahan itu? Nah kalau dia nggak mau ya itu susah. Tanamin dulu hal yang positif. Insya Allah dia mau. Kalau di saat dia sudah mau, ya gampang. Tinggal proses aja kayak gitu, di finishing kita tinggal bagaimana kita mengelolanya kayak gitu. Akhirnya dia bisa berpikir mindsetnya positif. Oke, itu tadi Mbak Kakak Mas ya, tadi nggak ada nama ya Mbak Ati ya. Semoga pertanyaannya menjawab ya terkait dengan gejala atau ciri-ciri depresi dan juga cara mengatasi depresinya ya. Oke, dan mungkin kalau misalnya Sipo Friends dimanapun berada ya Mbak Ati ya yang ingin mungkin tanya-tanya lebih lanjut gitu seputar tema kita hari ini, memerdekakan diri atau mau konsul langsung mengenai depresi gitu ya ke Mbak Ati, ini bisa cari Mbak Ati di mana nih Mbak Ati? Silakan nih. Di mana saja lah. Nanti bisa dikontak dari sini ya. Nanti hubungi, nanti bisa ditanyakan kayak gitu. Boleh, nanti kan di HIMSI juga bisa ada, bisa hubungi ke HIMSI boleh, nanti bisa kontak juga, nanti bisa kontaknya, nanti bisa minta ke TVRI boleh. Berarti nggak mau di-spill nih keberadaan Mbak Ati di mana ya, berarti harus chat dulu ya gitu ya. Boleh. Harus atau tapi ya nanti bisa lah, nanti minta kontak ke TVRI, bisa nanti minta kontak ke saya bisa langsung kayak gitu. Gampang lah itu. Minta kontaknya nomor Mbak Ati, nanti kan tim TVRI bisa ini nomornya kayak gitu. Oke, siap Mbak Ati. Jadi bisa ya untuk Sipo Friends dimanapun berada yang mungkin ingin konsultasi ke Mbak Ati ya bisa langsung mungkin chat ke TVRI Sumatera Selatan ya atau ke Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan di Instagram ya Mbak ya, ada nomor teleponnya juga gitu ya. Kalau misal
kalaupun mau konsultasi dengan Mbak Ati ya bisa langsung ke HIMSI gitu ya. Chat Instagramnya juga bisa ya Mbak ya, di DM dulu. Tolong dong minta nomor Mbak Ati gitu ya Mbak ya. Nanti share kemana-mana nih. Oke, itu tadi ya Mbak Ati ya. Terkait juga tadi sudah membahas ciri-ciri ya. Tapi apakah bisa nih Mbak, beberapa gejala kan mungkin beberapa gangguan mental nih Mbak ya. Mungkin kalau gejala fisiknya itu tidak terlihat nih, mereka bisa memanipulasi itu gitu ya. Tapi apakah kalau depresi ini memang gejalanya tadi kan cenderung sedih gitu ya, berlarut, tapi gejala fisiknya yang terlihat tetap sedih atau mereka bisa berkamuflase nih Mbak, jadi misalnya gembira gitu ya, atau seperti apa? Nah bisa mungkin kamu, tapi tetap ya energi positif itu di saat dia depresi itu kan punya permasalahan yang berat ya, artinya di sini dia punya tekanan yang merasa kosong dan hampa tadi. Jadi kalau dari kita secara ini saya sendiri itu bisa terlihat karena apa? Nggak ceria kayak gitu. Biasanya orang-orang yang depresi banyak tekanan itu yang bebannya terasa di dalam dirinya. Tapi beda loh, kalau kita memang berpikir positif, itu kita walaupun ada beban, pikiran kita tuh positif tuh ceria kayak gitu. Biasanya kalau yang depresi itu murung gitu. Murung, terus posisinya kosong, terus kadang ya banyak ngelamun kayak gitu. Secara fisiknya terlihat orang-orang yang berpikir positif tuh ekspresinya itu positif. Jadi ekspresi seger aja bawaannya, mau kemana aja kayak gitu, bawaannya beda kayak gitu. Nah jadi memang kalau saya ya kalau ngeliatnya sedikit bisa terlihat kayak gitu, bisa membedakan, cuma nggak yang bener-bener dalam banget. Kayaknya dia lagi ada masalah atau ternyata kayak gini, cuman kayak gitu aja. Cuman kalau yang secara umumnya mungkin bisa kamuflasenya, tapi kan kadang bagaimana cara orang bisa paham atau tidaknya tadi, saat dia kondisinya lagi masalah atau tidaknya kayak gitu. Secara umum kan bisa menutupi lah ya, cuman kan ada beberapa orang yang bisa paham kayak gitu, seperti itu. Oke, berarti mungkin bagi orang-orang yang peka gitu ya Mbak terhadap kondisi emosional seseorang itu bisa terlihat gitu ya. Tapi kalau depresi berat dia bisa kelihatan. Biasanya kan dia sudah bawaannya ya stres, kosong, mukanya kan lain tuh. Kalau misalnya sudah bawaannya kosong, sudah dan lain-lain itu kelihatan kayak gitu. Sebenarnya seperti itu. Beban pikiran kayak gitu ya. Kalau yang nggak ada beban pikiran sama beban pikiran banyak tuh kan berbeda biasanya. Tapi ada juga nih yang punya beban pikiran banyak, tapi dia bisa mengatasi itu. Ya apa namanya? Dia akan berpikir positif tadi kan. Nah itu dia bisa mengatasi itu kayak gitu. Nggak kelihatan dia posisi punya permasalahan banyak, tapi dia bisa kayak gitu. Bisa. Oke, sebenarnya bisa, tapi memang kita harus peka gitu ya Mbak ya terhadap kondisi seseorang atau kondisi yang ada di sekitar kita gitu ya Mbak Ati ya. Oke Mbak Ati, kita akan bahas lebih lanjut ya terkait depresi ini, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Siaran TVRI Sumatera Selatan kini dapat dinikmati oleh para pemirsa dengan jangkauan yang lebih jauh dan lebih luas melalui layanan MCPC. MCPC atau Multi Channel Per Carrier merupakan suatu layanan yang cost efektif untuk mendistribusikan siaran ke seluruh wilayah yang dijangkau satelit merah putih dengan slot orbit 108 derajat bujur timur. Dengan dukungan teknologi satelit yang handal, layanan MCPC memastikan siaran dapat diterima pemirsa dengan cepat dan efisien, sehingga mendukung TVRI Sumatera Selatan dalam meningkatkan jangkauan siaran dan memperluas pasar. Untuk mengakses siaran TVRI Sumatera Selatan melalui layanan MCPC, caranya mudah. Yang pertama, arahkan parabola Anda ke satelit Telkom 4. Lalu tambahkan transponder Telkomsat pada receiver Anda dengan memasukkan frekuensi TVRI Sumatera Selatan yaitu 3720 horizontal dan simbol rate 32.727. Yang terakhir, Anda tinggal scan transponder Telkomsat tersebut untuk mendapatkan siaran TVRI Sumatera Selatan. Siaran TVRI Sumatera Selatan siap Anda nikmati. TVRI Sumatera Selatan siap menjangkau dan memberikan program-program terbaik bagi para pemirsa. TVRI
Media Pemersatu Bangsa. Saya memilih budidaya jeruk karena memang awalnya dari keluarga juga petani jeruk, dan bagaimana cara saya juga untuk menjaga kualitas dari buah jeruk. Untuk pengaruh ekonomi untuk buat keluarga itu cukup, buat lingkungan sekitar itu sangat besar karena saya dapat membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang sekitar untuk dapat bergabung bersama kami di sini. Yang pertama, kita penyemprotannya jangan telat. Setelah itu kita ada pemupukan per 3 bulan sekali supaya menjaga kualitas. Kita memakai pupuk Merauke, di mana pupuk dari Merauke ini sangat bagus dan sangat direkomendasikan untuk petani jeruk. Tantangan yang paling besar di bidang pertanian jeruk yaitu iklim, di mana beberapa bulan yang lewat itu kita terkena yang namanya kemarau panjang. Untuk mengatasinya yaitu kita dengan cara menyiram supaya si jeruknya juga terpenuhi akan unsur air untuk dapat bertahan hidup. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Tugas utama TVRI menjadi medianya negara, termasuk kita bicara pertahanan, termasuk kita bicara itu ada di TVRI salah satunya. Di daerah-daerah itu masih sangat banyak yang masih mendapatkan informasi itu dari TVRI dan RRI, dan Pak Prabowo sendiri sebagai presiden sangat berkomitmen untuk mempertahankan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai tema memerdekakan diri untuk selalu merdeka bersama narasumber tentunya ya, narasumber kita dari Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan masih ada Mbak Mardia Hayati MPSI Psikolog di TVRI Sumatera Selatan ya Mbak Atia, dan kami juga masih mengingatkan untuk Sipofriends yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung saja telepon ke 0711311454 ataupun juga bisa ke WhatsApp kita ke 0823-1198-1790. Oke nih Mbak, kan setiap kegagalan atau setiap hidup gitu ya, di kehidupan kita kan pasti nggak mungkin ada suksesnya terus gitu ya Mbak ya, pasti ada kegagalannya gitu. Bagaimana nih kita sebagai manusia untuk merespon suatu kegagalan nih? Ada kan yang misalnya satu kegagalan aja udah down gitu ya, bisa sampai depresi tadi ya Mbak ya. Nah itu bagaimana merespon kegagalan itu Mbak? Oke. Sebenarnya dari kegagalan itu keberhasilan ya. Keberhasilan sejati itu apa sih? Keberhasilan sejati itu bagaimana caranya tadi merespon kegagalan menjadi positif. Tadi kita punya masalah jatuh nih. Kita coba untuk merespon diri kita. Bagaimana kita mencoba untuk melawan tadi dan kita jadikan tantangan. Bisa nggak sih aku mengatasi masalah ini? Bagaimana bisa untuk berpikir aku jatuh, aku bisa nggak bangkit lagi? Yang tadi. Dengan cara tadi melihat kondisi lingkungan, oh yang lain kok bisa, aku kok nggak bisa. Dijadikan sebuah tantangan untuk hidup itu bisa melawan, sehingga kita bisa berhasil. Tapi kalau kita mengikuti terus, ya akhirnya kita terbawa jadinya jadi depresi tadi, kayak gitu. Berlarut-larut nggak selesai-selesai. Tapi kita coba untuk fighting. Bisa nggak kita coba untuk melawan hal-hal yang negatif tadi? Bisa nggak kita melawan masa lalu kita, perasaan kita, marah kita, kesel kita untuk berpikir positif. Kayak gitu, sehingga kita bisa melewati masalah ini, kayak gitu, seperti itu. Jadi intinya kita untuk banyak sering belajar tadi, mencari permasalahan tadi, banyak kita belajar ilmu, menggali ilmu lagi, kayak gitu. Mungkin dari sisi agamanya, menenangkan diri, ya kan bisa jadi dari sisi agamanya, karena kan kecerdasan emosi itu banyak ya, ada kecerdasan emosi inteligensi, ada kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Artinya dari secara emosi bagaimana kita mungkin kedekatan ke agama kita lebih kuat sehingga kita bisa berpikir positif lagi, seperti itu.
Oke, sebenarnya kalau kita bisa menanggulanginya atau meresponnya dari diri sendiri gitu Mbak ya, berarti kita nggak sebenarnya belum perlu ke profesional gitu ya Mbak ya? Atau kapan saat yang tepat kita harus ke profesional? Ya, kalau di saat kita sudah nggak bisa menangani itu kita bisa ke profesional. Kita kan minta bantuan, bisa mengatasi sendiri. Selama itu masih bisa kita mengatasi diri sendiri itu dengan mengelolanya, ya kita coba untuk dari kita sendiri. Tapi selama kita baru kita nggak bisa, baru kita minta bantuan profesional. Untuk bagaimana sih? Sama kayak kita nggak tahu nih caranya, kita ngeliat sendiri kan. Jadi kita bisa bantu kayak gitu, seperti itu. Kayak kita sakit, minta tolong dokter. Kalau kita memang ada masalah secara psikologisnya, minta tolong psikolog kayak gitu. Seperti apa? Toh kita sama-sama hidup, tapi kita bisa mencoba untuk. Tapi sebenarnya adalah motivasi kita mau nggak berubah. Komitmen kita untuk mau berubah dulu. Kayak gitu, sehingga kita bisa melakukan keberhasilan itu mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Dari sisi ini ya, pola berpikir, menghadapi dan menyikapi permasalahan hidup untuk bisa mengatasi permasalahan itu menjadi berpikir positif seperti itu. Itu tadi ya Mbak ya, cara menanggulangi atau merespon kegagalan gitu ya. Tapi perlu komitmen loh. Untuk bisa mengatasi itu perlu komitmen, artinya aku benar-benar mau tadi. Jadi kan tantangan untuk aku bisa melawan ini kayak gitu. Jadi fighting yang tadi. Jadi proses ya, dari proses itu butuh komitmen. Jadi untuk bisa keberhasilan itu adalah bagaimana merespon kegagalan tadi untuk bisa bisa tadi tipe orang yang sempurna perfect. Oh ya udah deh. Responnya seperti apa, aku gagal, ya berarti aku coba untuk lagi gitu. Atau misalnya ambil benang merahnya, kenapa aku gagal di sini. Nah, orang yang sempurna tadi kan nggak mau nih memutus, akhirnya stres juga, depresi akhirnya lama-lama kayak gitu. Jadi kita ambil benang merahnya. Ada saatnya kita cooling down dulu di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa untuk bisa berteman dengan diri kita, bisa menenangkan diri kita kayak gitu. Sehingga kita bisa tadi mengelola diri kita, potensi kita. Oh, di saat aku lagi kayak gini seperti ini nih. Karena yang lebih kuat adalah diri kita sendiri. Yang tahu adalah kita sendiri. Kita adalah yang mengetahui kita ya adalah diri kita sendiri. Bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara menghadapi tekanan, bagaimana cara kita di saat kita capek atau stres dan lain-lain itu seperti apa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Oke, berarti terkait juga kita pertama-tama harus menerima diri kita sendiri gitu ya, apa adanya ya Mbak Ati ya, benar nggak? Itu berkaitan juga misalnya penerimaan diri, kita harus menerima diri sendiri, terus berdamai dengan apapun masalah gitu ya Mbak ya, itu benar nggak? Berdamai dengan masa lalu, masuknya nanti ini kita ke emotional healing. Nah, emotional healing ini adalah bagaimana caranya, kalau bahasa trennya healing kan jalan-jalan ya. Emosinya jalan-jalan enggak ya. Tapi artinya emotional healing bagaimana kita berdamai dengan diri kita untuk supaya berdamai dengan masa lalu, menenangkan emosi-emosi yang lalu, punya trauma kayak gitu. Bagaimana kita mencoba untuk memaafkan sesuatu yang membuat kita menjadi stres atau depresi tadi. Ya mungkin tadi yang ada kekecewaan yang mendalam. Bagaimana kita mencoba untuk belajar memaafkan. Ya kan, memang kita bukan manusia yang sempurna, tapi bagaimana kita coba untuk belajar memaafkan tadi. Itu masuk berdamai dengan masa lalu. Sehingga kita bisa berpikir positif kayak gitu. Jadi bisa untuk menenangkan diri kita, mengelola emosi kita. Tapi jangan dilawan ya emosinya. Artinya emosi ini kita coba untuk kita lepaskan. Misalnya nih kita punya masalah, ditahan-tahan kayak gitu, jangan. Jadi bagaimana caranya kita melepaskan emosi kita tadi dengan cara tadi. Ada yang mungkin lagi stres capek dengan healing, ada mungkin dia punya masalah, dia curhat sama orang yang bisa dipercaya. Atau mungkin kalau masalah lagi kesel, lagi sedih, kita di sejadah deh nangis kayak gitu misalnya kayak gitu. Atau dengan yang lain bisa menenangkan diri. Nah itu kan cara berbeda-beda. Cara si A sama cara si B itu nggak sama, walaupun permasalahannya sama. Misalnya permasalahan sama satu, misalnya putus cowok, tapi cara yang si A berbeda dengan mengatasi dengan cara si B. Karena karakter berbeda-beda. Nah itu tadi bagaimana kita mengelola, kita bisa memahami untuk bagaimana cara kita untuk mengatasi itu dengan berpikir positif dan caranya mengatasi itu dengan mengelolanya. Dengan potensi berbeda. Setiap masalah kan berbeda-beda. Misalnya capek nih, capek berarti istirahat nih full. Atau misalnya aku lagi stres, pengenlah jalan-jalan penat misalnya. Jadi berbeda-beda. Atau misalnya mengatasi stres tadi dengan masak, hobi masak, hobi berenang misalnya. Dengan dia bisa ngaji, atau dengan hal-hal yang lain nih, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan potensinya. Nah, disalurkanlah ke situ. Alurkanlah emosinya itu ke arah yang memang kita kegiatan yang positif. Jadi ke anak-anak juga bisa. Jadi alurkan emosi dia ke kegiatan hal-hal yang dia senengin.
jangan dilarang. Kayak gitu tadi, maksudnya jangan kita larang. Setelah lepasin kita berdamai. Terus terakhir adalah bagaimana cara kita mengelola tadi, baru mengelola emosi tadi dengan cara, oh ya aku seperti ini nih. Setelah tenang, baru kita ngobrol, misalnya kayak gitu. Kadang kan kalau orang lagi masalah, bagi panas-panas, pasti akan susah untuk berpikir positif. Kalau kita lagi marah emosi kan berpikir positif susah pasti. Jadi mungkin ada tipe orang yang ngelolain dengan nenangin dulu atau narik diri dulu. Baru kita ngobrol, apa sih masalahnya, bagaimana caranya, kenapa dia tiba-tiba merengut kayak gitu kan. Jadi kita tanya atau pendekatan boleh kayak gitu. Jadi kita pahami. Atau misalnya permasalahan konflik bisa juga, atau permasalahan kalau permasalahan dari di dalam diri ya berarti kita mencoba untuk berteman, mencoba untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Lepasin, ikhlasin. Nah itu, masa lalu tuh diikhlasin. Kita sekarang mencoba untuk berpikir ke depan. Kita nggak ngelihat ke masa lalu. Sekarang kalau kita selalu ke masa lalu, gimana kita mau maju ke depan? Mundur dong kita posisinya. Gitu. Jadi kita coba untuk bagaimana masa lalu itu menjadi spion. Kita untuk maju ke depan. Jadi kita, oh ya kalau ini nanti kita nabrak nih. Jadi kita posisinya harus maju ke depan. Itu tadi. Jadiin masa lalu itu jadi spion aja. Seperti itu, untuk tetap maju dan semangat ya. Oke, luar biasa itu tadi ya Mbak ya. Dari beberapa segmen tadi Mbak Ati juga mengatakan bahwa ya harus fighting gitu ya Mbak ya, harus semangat untuk menghadapi apapun. Melepaskan belenggu, kita tetap merdeka ya. Tetap merdeka, tetap harus semangat ya. Oke Mbak Ati, ini kita sudah di penghujung acara gitu ya. Silakan mungkin ada kesimpulan atau kata-kata pesannya untuk Sipopres dimanapun berada. Silakan Mbak Ati. Kita coba untuk selalu berpikir positif dengan mengambil benang merah setiap kejadian. Satu adalah bagaimana kita hidup itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Selama kita masih bisa hidup, kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena di saat kita meninggal, di saat kita sudah nggak ada, itu hal-hal apa yang kita lakukan itu akan terlihat sendiri. Jadi perilaku kita itu selama masa-masa hidup itu akan terlihat di saat kita sudah nggak ada lagi positif. Jadi kita tetap berpikir positif, bisa berguna untuk orang lain, terus tetap bisa mengatasi masalah dengan fighting, ya, tetap berkomitmen untuk bisa berhasil dan ambil benang merah setiap kejadian. Jadi jangan kayak ini, nanti kita akan berpikir positif di saat kita ambil benang merah setiap kejadian. Gitu. Selama kita masih hidup, gunakanlah diri Anda untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Luar biasa Mbak Ati. Terima kasih Mbak Ati atas pesan-pesannya, atas informasinya, pengetahuannya ya terkait dengan tema psikologi hari ini. Semoga perbincangan kita tadi bisa bermanfaat untuk Sipopres dimanapun berada. Terima kasih Mbak Ati sekali lagi ya sudah hadir di Sumatera Selatan. Terima kasih. Baik Sipopres, dari saya ya, setiap diri atau individu itu berhak untuk merdeka. Merdeka dari belenggu pikiran, merdeka dari rasa sakit, maupun merdeka untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Saya Rifda Alda Ufaira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.